Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Iketut Menyarte selaku Sekretaris Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali. Saat ini ingin menyampaikan tentang keunggulan atau kearifan lokal yang ada di Bali yang tentunya sangat sesuai atau dapat mendorong pembangunan ataupun pemberdayaan koperasi khususnya yang ada di Provinsi Bali. Seperti kita ketahui bersama, di Bali kita sangat kental dengan budaya yang namanya menyambut beraya atau istilahnya gotong royong, tolong menolong, dan seterusnya. Jadi budaya ini memang sudah berkembang, sudah cukup lama di daerah kita di Bali. Jadi setiap individu di Bali tentu akan sangat terikat dengan ikatan sosial yang namanya banjar adat ataupun desa adat. Nah, di mana di dalamnya ada semangat yang disebut dengan menyambut beraya. Jadi saling tolong antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Nah, hal ini tentu sangat relevan dengan kita di Indonesia mengembangkan ekonomi berbasis koperasi, yaitu asasnya adalah kekeluargaan. Nah, oleh karena itu semangat menyambut beraya yang ada di Provinsi Bali tentu bisa kita transformasikan, kita masukkan ke dalam pembangunan koperasi-koperasi yang ada di Bali. Nah, oleh karena itu kami sangat optimis ketika koperasi yang ada di seluruh Bali ini dibangun dengan semangat menyambut beraya, artinya yang satu masyarakat dengan yang lainnya memiliki keterikatan, memiliki belas asih, tolong menolong, dan juga kita sangat percaya di Bali bahwa adanya tatuamasi, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Nah, itu sangat relevan sekali dengan semangat kekeluargaan yang dikembangkan di dalam koperasi. Nah, oleh karena itu pembangunan koperasi di Bali tentu harus dilandasi dengan semangat menyambut beraya ini. Dan oleh karena itu tentu di Bali saat ini juga sedang mengikuti program nasional prioritas, yaitu pembangunan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Nah, itu semangat menyambut beraya tentu bisa ditransformasikan di dalam pembangunan dan pengembangan koperasi desa kelurahan Merah Putih menjadi penyemangat, menjadi landasan, sehingga kita harapkan koperasi desa kelurahan Merah Putih ini yang beranggotakan masyarakat yang ada di desa, di banjar-banjar yang ada di setiap desa, dan juga ada yang merupakan kramo dari desa adat, itu menularkan nilai-nilai kearifan lokal Bali, nilai-nilai semangat menyambut beraya, segilik seguluk. Nah, itu saling bantu di dalam melaksanakan kegiatan perkoperasian. Nah, oleh karena itu tentu ini juga harus dipahami bersama oleh kita selaku aparatur di pemerintahan yang memiliki tugas di dalam membina dan mengembangkan koperasi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi di sana juga di dalam sifat menyambut beraya itu juga ada sifat kejujuran. Jadi koperasi itu harus dikelola dengan sifat-sifat kejujuran. Jadi tidak ada kecurangan. Kami yakin ketika koperasi itu dikelola dengan semangat menyambut beraya, dengan semangat kejujuran yang ada di dalamnya, tentu koperasi akan bisa berjalan dengan baik. Nah, selain itu budaya Bali juga memiliki salah satu lagi adalah prinsip untuk jengah. Jengah itu artinya penyemangat. Nah, dengan adanya sifat menyambut beraya dipadukan dengan semangat membangun ekonomi atau jengah untuk meningkatkan taraf hidup, kami harapkan semangat kearifan lokal Bali ini bisa ditransformasi menjadi semangat untuk membangun koperasi desa kelurahan Merah Putih, sehingga menjadi koperasi yang tangguh dan juga mandiri ke depannya.
Jadi dengan semangat jengah ini kita harapkan para pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih memiliki semangat yang untuk memajukan koperasinya masing-masing. Tentu dengan dilandasi sifat menyambung budaya. Jadi ada kerjasama juga di dalam membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi kami rasa program strategis nasional itu sangat relevan, sangat sesuai dan sangat ditunjang atau didukung oleh kearifan lokal Bali. Jadi selain itu juga nilai-nilai lain yang ada di masyarakat Bali, seperti kita percaya dengan adanya karma pala atau istilahnya hasil dari perbuatan apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Itu juga merupakan salah satu hal yang menjadi kunci bahwa koperasi dibangun dengan sifat-sifat yang baik dari kearifan lokal Bali, maka akan menghasilkan koperasi yang tumbuh besar dan menjadi koperasi yang dapat mensejahterakan masyarakat Bali. Nah, oleh karena itu kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik itu instansi terkait, baik itu dari perguruan tinggi, dari masyarakat, mari kita bersama-sama membangun koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih di masing-masing wilayah kita dengan tentu dengan semangat kearifan lokal Bali. Jadi itu yang kami harapkan, sehingga apa yang sudah kita programkan bersama dari tingkat pusat sampai tingkat provinsi dan juga kabupaten kota, niat yang baik menghasilkan hasil yang baik juga. Jadi kami yakin dengan semangat menyambung budaya, dengan semangat jengah dan juga tatuamasi yang ada di nilai-nilai kearifan lokal Bali, kami yakin kedepannya koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih akan bisa maju, akan bisa bersaing, memiliki daya saing yang tinggi, sehingga apa yang dicita-citakan oleh Presiden kita membangun koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, memberikan produk-produk yang berkualitas dan murah kepada masyarakat desa dan kelurahan, itu akan bisa tercapai. Jadi itu yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, maka kami akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur susun. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan layanan digital yang sudah dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Bali, termasuk di dalamnya lah untuk Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali. Jadi pemerintah Provinsi Bali sudah mengembangkan layanan digital, yaitu kantor virtual. Jadi surat-surat yang masuk ke pemerintah Provinsi Bali tidak lagi perlu kita datang langsung ke kantornya, tetapi cukup dengan mengupload di kantor virtual. Jadi caranya sangat sederhana. Jadi Bapak Ibu cukup mendownload aplikasi kantor virtual publik yang sudah disediakan oleh pemerintah Provinsi Bali pada Google Play Store ataupun fitur lainnya. Dan setelah itu Bapak Ibu bagi yang belum memiliki akun di kantor virtual publik, itu bisa langsung membuat akun, yaitu dengan mencantumkan email yang aktif yang Bapak Ibu miliki. Nah setelah itu, setelah memiliki akun, Bapak Ibu tinggal masuk ke kantor virtual publik. Setelah itu Bapak Ibu mencari tujuan atau instansi yang akan Bapak Ibu berkirim surat, misalnya Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali, itu tinggal dicari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Setelah itu surat yang Bapak Ibu dalam bentuk PDF silahkan diupload di sana, dan setelah itu suratnya sudah langsung terkirim dan sudah kami terima di Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali. Nah nanti surat Bapak Ibu akan diverifikasi oleh admin dan juga oleh pimpinan kemana diarahkan. Nah, jadi itu sangat mudah dan praktis. Jadi sangat menghemat waktu dan tenaga. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengajukan surat-surat kepada pemerintah Provinsi Bali,
atau perangkat daerah Provinsi Bali, Bapak Ibu cukup mengajukannya secara online melalui kantor virtual publik. Jadi membuat akunnya cukup sekali. Setelah itu apabila Bapak Ibu ada lagi ingin mengirim surat kepada pemerintah Provinsi Bali, kepada perangkat daerah atau instansi yang ingin Bapak Ibu tuju, tinggal Bapak Ibu untuk mengupload suratnya saja. Jadi sangat mudah dan praktis, dan ini merupakan layanan yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat Bali dan masyarakat lainnya yang ingin berkorespondensi kepada pemerintah Provinsi Bali. Dengan fasilitas digital ini kami yakin bisa membuat kita lebih mudah di dalam berkomunikasi, dan permasalahan-permasalahan ataupun aduan yang ingin disampaikan itu juga akan lebih cepat untuk ditangani. Jadi kami harapkan Bapak Ibu masyarakat Bali khususnya dan masyarakat pada umumnya, mari kita manfaatkan kantor virtual publik yang sudah dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu kita semua. Pada kesempatan ini kita sampaikan sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk membiasakan menggunakan layanan kantor virtual publik. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri dengan Pram Santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait adanya perubahan pada masyarakat yang diakibatkan oleh kinerja dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali. Jadi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan salah satu contoh kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali yang berdampak kepada masyarakat. Nah, salah satunya adalah kami memiliki inkubator bisnis pemerintah Provinsi Bali yang kami sebut dengan Bali Entrepreneur Collaborator. Jadi inkubator bisnis ini di OPD Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali merupakan hal yang baru, dibentuk pada tahun 2023 dan melakukan tugasnya untuk menginkubasi para pelaku usaha atau para calon wirausaha ataupun wirausaha pemula sehingga memiliki ketangguhan di dalam melaksanakan kegiatan usaha sehingga mampu untuk memenangkan persaingan di dalam dunia usaha. Jadi peserta dari inkubator bisnis ini atau pengusaha yang kita inkubasi ini adalah UMKM dan juga koperasi. Jadi pada tahun 2023 kami menginkubasi ada 50 UMKM dan 3 koperasi, dan pada tahun 2024 juga kami lakukan hal yang sama. Nah, salah satu dampak yang terlihat di masyarakat setelah kita lakukan inkubasi, jadi para peserta inkubasi ini diberikan pembekalan, pendampingan, dan juga kegiatan-kegiatan yang membuka wawasan di dalam melakukan usaha. Jadi pada intinya inkubasi ini adalah bagaimana kita meng-create, bagaimana kita menciptakan pengusaha-pengusaha itu. Jadi tidak hanya dia tumbuh secara alami, tetapi dia dibekali dengan berbagai program, kegiatan, dan ilmu pengetahuan sehingga mampu untuk melaksanakan usaha dengan baik. Nah, salah satu tenan yang diinkubasi itu namanya tenan. Itu salah satu tenan kami ada di Nusa Penida, itu adalah pengusaha rumput laut. Sebelum inkubasi, pengusaha rumput laut tersebut hanya bisa dikatakan hanya bertani rumput laut. Jadi rumput laut yang ditanam, setelah itu dipanen terus dijual. Nah, ketika kita lakukan inkubasi, maka terbukalah wawasan bahwa rumput laut itu akan lebih bernilai ekonomi ketika dijual dalam bentuk produk jadi, bukan bentuk rumput laut yang dipanen langsung dipasarkan, tetapi diolah, dijadikan produk jadi seperti kosmetik dan lain-lain. Nah, setelah inkubasi dicobalah untuk melakukan
membuat produk-produk dari rumput laut, antara lain sabun, kosmetik, dan lain-lain. Nah, ternyata produk ini diminati oleh justru oleh kalangan wisatawan. Jadi tidak hanya lokal, tetapi wisatawan justru yang paling berminat. Nah, dengan bekal pengetahuan inkubasi yang dimiliki, akhirnya juga dikembangkan lagi, tidak hanya sebatas produk jadi, tetapi wisatawan tersebut akhirnya diajak untuk berwisata rumput laut, dari proses menanam rumput laut, memelihara, memanen, dan juga membuat produk rumput laut itu menjadi barang jadi. Dengan para wisatawan itu bisa memiliki brand, jadi namanya bisa dicantumkan di produk yang dihasilkan. Nah, dengan pola seperti itu ternyata lebih banyak lagi wisatawan yang tertarik datang ke Nusa Penida untuk ikut di dalam proses menanam, memanen, dan juga proses pengolahan rumput laut. Dan keuntungannya juga berkali-kali lipat, karena wisatawan itu tidak hanya sekali datang ke Nusa Penida, tetapi dia akan datang berkali-kali. Pada saat proses penanaman dia datang, pada saat pemeliharaan juga dia datang, pemanenan dia datang, dan juga proses untuk menjadikan rumput laut itu menjadi produk kosmetik, dan di dalamnya labelnya bisa diisi nama wisatawan tersebut. Mereka sangat tertarik untuk datang. Nah, oleh karena itu wisatawannya jadi berlimpah yang datang. Artinya mereka dari segi jumlah meningkat, dan juga dari segi frekuensi kunjungan juga satu wisatawan datangnya bisa berkali-kali. Nah, ini adalah salah satu contoh dampak dari kinerja kami di Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali, khususnya melalui inkubator bisnis Bali Entrepreneur Collaborator. Semoga ini bisa menginspirasi perangkat daerah yang lain untuk juga mengembangkan kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, para ASN dan non-ASN di lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali. Jadi pada kesempatan ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan ataupun berkomitmen terhadap kinerja kita atau pekerjaan kita. Mari kita bersama-sama untuk membangun semangat anti korupsi di lingkungan kita. Jadi kami ajak Bapak Ibu, mari kita membangun semangat anti korupsi itu dari diri sendiri. Jadi mungkin dari hal-hal kecil kita harus datang dengan tepat waktu. Setelah itu melakukan kerja juga dengan penuh kejujuran, menaati segala ketentuan, peraturan-peraturan yang ada. Tentu kita harus taati bersama. Dan selain itu kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu semua untuk membiasakan diri berkinerja yang baik. Bekerja yang baik dalam artian kita melakukan kerja semaksimal mungkin, mengeluarkan seluruh kemampuan yang kita miliki untuk bekerja, membangun organisasi, sehingga organisasi Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali mampu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, selanjutnya apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan korupsi seperti gratifikasi, pemberian dari masyarakat yang tidak wajar, maka mari kita sadarkan kepada masyarakat jangan sampai membiasakan budaya-budaya korupsi yang mungkin kecil kelihatannya, tetapi kita perlukan untuk menyampaikan penyadaran kepada masyarakat. Terlebih juga kita sudah mendapatkan penghasilan, sudah dibayar oleh negara berupa gaji, berupa tunjangan. Kita harus patut mensyukuri. Jadi seberapapun yang kita terima, itulah hak kita. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Besar dan kecil yang kita terima, itulah hak kita sesuai dengan yang diatur oleh peraturan.
Jadi kami yakin dengan kita bisa menerima dengan ikhlas berapapun yang bisa diberikan oleh negara kepada kita setelah dipotong pajak dan lain sebagainya, tentunya itulah merupakan hak kita. Kami yakin kalau kita sudah bisa menerima itu dengan ikhlas, maka sekecil apapun penghasilan yang kita dapatkan tentu akan mesari. Kalau orang Bali bilang itu mesari, artinya bisa dimanfaatkan dengan baik, atau kalau di Muslim itu penghasilan yang halal. Nah, oleh karena itu tentu mari kita secara bersama-sama membangun komitmen dari diri kita masing-masing. Mari kita menjauhkan diri dari sifat-sifat korupsi, baik itu korupsi dalam bentuk materi uang maupun dalam bentuk korupsi waktu dan lain-lain. Nah, kami juga mengajak pada kesempatan ini Bapak Ibu semua tentu saling mengingatkan satu dengan yang lain. Apabila ada rekan kerja kita yang ada terindikasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada korupsi, tentu mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kami yakin dengan komitmen kita terhadap anti korupsi dan juga dengan semangat menyama beraya yang kita bangun di Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali ini, kami yakin semangat anti korupsi itu dapat kita tumbuh kembangkan di diri kita dan juga seluruh lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali. Jadi mari bersama-sama kita berkomitmen untuk menolak gratifikasi, membangun komitmen anti korupsi, dan membangun pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik, good governance, dan seterusnya. Jadi pada kesempatan ini mari kita berikan contoh teladan kepada masyarakat bahwa aparatur negara atau aparatur sipil negara atau non-ASN yang ada di Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali itu adalah orang-orang yang bersih, bebas dari korupsi. Dengan teladan yang kita berikan, pastinya masyarakat juga akan segan kepada kita dan juga akan bisa juga untuk mengikuti, sehingga harapannya mari kita mulai dari Dinas Koperasi UKM untuk membangun semangat anti korupsi agar masyarakat Indonesia juga terbebas dari perbuatan korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.